Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun 2023. Sebentar lagi kita akan merayakan Christmas dan kita masuk ke 2024. Perlu kita sadari dan kita ketahui, kita akan mereview kembali, kita melihat bagaimana cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bulan ini berbicara fruitful living. Warga kerajaan sebagai dasar pijakan, dasar yang teguh. Kita masuk di dalam bulan ini, di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan. Menetapkan siapa? Menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepada kamu. Wow, luar biasa. Setelah beberapa bulan yang lalu kita telah melewati love, discipline the mind, Christ likeness. Bulan ini fruitful living. Mari kita sambut tema ini dan kita hidupi. Nah, inilah kerinduan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, kita semua, dan juga terhadap orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk supaya menghasilkan buah dan buahnya tetap. Nah, perhatikan ayat yang di atasnya. Ini adalah satu kesatuan, satu rangkaian yang tidak dapat kita pisahkan. Dan ini akan menjadi power dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat ke-9 sampai 12 berbicara bahwa Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Untuk berbuah tetap. Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, di ayat yang 9 berkata, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hati-hati. Hati-hati. Iblis mau menjebak, iblis mau mengaburkan. Iblis ingin membelokkan. Di ayat yang ke-16, di poin yang ketiga atau poin C ya, apa yang menjadi poinnya itu? Nah, ini perhatikan. Kan dimulai dari bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Yang C, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Kebanyakan kita hanya memperhatikan itu, tapi kita tidak memperhatikan ayat-ayat yang sebelum di atasnya. Adanya ayat ini, tadi saya katakan di awal, ada kaitannya proses di mana ayat ini sebelumnya. Jadi harus berhati-hati kita dan waspada kita membaca dan mengertikan. Jadi yang pertama, di dalam fruitful living ini yang pertama adalah Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Yang kedua, di dalam ayat 13 sampai 15 ya. Yang kedua, dijadikan sahabatnya. Tadi yang pertama, tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, ya, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan Kristus sebagai sahabat kita memberitahukan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Amsal 17 ayat 17 berkata demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24 berkata demikian, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Jadi yang kedua, yang Tuhan inginkan di dalam kita masuk bulan ini fruitful living, kita dijadikan sahabat. Yang ketiga, Tuhan ingin apa dalam kehidupan kita? Baca di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, menghasilkan buah, buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu. Apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi seorang yang lain? Berbuah, dan berbuah tetap. Tuhan Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu. Dalam hal ini adalah murid, menetapkan kamu. Ya, murid akan taat untuk menghasilkan buah, tetapi pengikut hanya sebatas dapat menguntungkan dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah Tuhan ingin dalam kehidupan kita tinggal di dalam kasih Yesus, menjadi sahabat Yesus. Yang terakhir, menjadi murid yang taat. Tetap semangat, kita akan masuk bersama-sama tahun 2024, the year of influence. Tuhan memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karunia-Mu, hikmat-Mu, penyertaan-Mu, Engkau telah memimpin kami selama 12 bulan ini, hingga kami masuk di bulan yang terakhir, bulan terakhir di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, dan juga terima kasih Tuhan untuk tema yang luar biasa, fruitful living. Kami mau menggenapinya Tuhan itu. Ajarkan pada kami untuk berpikir, untuk menyatakan isi hati kami selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk benih-Mu ini. Haleluya, amin. God bless you.